Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Madi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita review dulu yuk materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Masih ingat atau tidak? Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang amanat teks fiksi dan juga penokohan teks fiksi. Dan ingat kembali, berdasarkan fungsinya, tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh tambahan. Berdasarkan karakternya, tokoh dapat dibedakan menjadi dua, ya tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Minggu lalu kalian sudah latihan menggali unsur-unsur teks fiksi berjudul Asal Mula Danau Toba. Nah, mari kita bahas sejenak unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks tersebut. Adapun tema dari cerita tersebut adalah Asal Mula Danau Toba. Untuk tokoh, Toba menjadi tokoh utama sekaligus tokoh antagonis, sedangkan anak dan istrinya menjadi tokoh pembantu atau tokoh pendukung. Nah, siapa yang menjadi tokoh protagonis? Yang menjadi tokoh protagonis adalah istri Toba. Nah, bagaimana dengan alur, latar, dan amanat? Nah, cerita tersebut mempunyai alur maju dengan beberapa latar tempat seperti di suatu desa di Pulau Sumatera, di sungai, di ladang, dan juga di rumah Toba. Amanat dapat kita ambil dari tokoh Toba dan tokoh Samosir. Amanat dari tokoh Toba adalah kita harus menjadi orang yang dapat menepati janji. Nah, amanat dari tokoh Samosir adalah kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kita belajar lagi tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai karakter baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai karakter tidak baik. Nah, tokoh protagonis dan antagonis dapat ditemukan ketika ada konflik di dalam cerita. Untuk mengetahuinya, kalian harus membaca cerita tersebut dengan teliti dan memperhatikan dialog yang ada di dalam cerita tersebut. Tokoh protagonis selalu bertentangan dengan tokoh antagonis, begitu juga sebaliknya. Artinya, kedua tokoh tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai tokoh protagonis dan antagonis, kalian dapat membuka buku Bupena halaman 39. Ada sebuah cerita fiksi berjudul Asal-Usul Nama Minangkabau. Setelah kalian baca dengan teliti dan mengetahui tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, kalian bisa menentukan mana tokoh protagonis dan mana tokoh antagonis. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah dan juga jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali.